Menantu Super Han San Qian. Bab 6471 Detoksifikasi. Su Yingxia juga tiba-tiba merasa gugup. Dia menatap lelaki tua itu dengan saksama dan pada dasarnya yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Meskipun dia bertopeng dan tidak dapat melihat penampilannya, Su Yingxia jelas belum pernah melihat bentuk tubuhnya sebelumnya. Jadi, bagaimana dia bisa mengenalnya? Han San Qian juga sangat bingung tentang hal ini. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di kota Fenggu, jadi sangat aneh bahwa pihak lain secara langsung menyebut Su Yingxia. Bagaimanapun, dia telah berjuang untuk mendapatkan ketenaran dan membangun banyak musuh, yang dapat dimengerti, tetapi Su Yingxia, untuk saat ini, seharusnya tidak demikian. Saya mengenalnya, tentu saja saya mengenalnya, dan saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya sangat mengenalnya. Lelaki tua itu selesai berbicara dan mengangkat cangkir tehnya, bermaksud untuk bersulang untuknya. Su Yingxia bingung, sampai Han San Qian memberi isyarat bahwa dia bisa minum, dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sebagai balasan. Lelaki tua itu juga menyesap, meletakkan cangkir teh, dan tersenyum lembut, "Nyonya Han, bagaimana perasaan Anda tentang teh ini? Rasanya sangat enak." "Tidak, aku tidak membicarakan soal rasa, aku bertanya, bagaimana perasaanmu secara fisik sekarang?" Mendengar ini, Su Yingxia menjadi gugup lagi, dan Han San Qian juga mengerutkan kening dan menoleh. Jelas, teh ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Namun, Han San Qian dapat memastikan bahwa tidak ada masalah dengan tehnya, jadi mengapa tidak sederhana? Aku khawatir hanya Su Yingxia yang dapat memberikan jawabannya. Sayangnya, Su Yingxia juga sedikit bingung sekarang, dan dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. "Coba gunakan ki sejatimu." Orang tua itu tersenyum. Su Yingxia bingung dan kemudian menggunakan napas. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan menatap orang tua itu dengan sangat waspada. "Apakah racunnya terasa jauh lebih ringan?" Orang tua itu tersenyum. "Siapa kamu?" "Surat di awal itu." Su Yingxia tampaknya memahami sesuatu. Pada awalnya, seseorang mengiriminya surat misterius, yang memintanya untuk datang ke kota Fenggu. Kemudian, ada racun yang tidak berwarna dan tidak berasa di dalam surat itu yang hampir membuat Su Yingxia mendapat masalah. Meskipun kemudian ditekan untuk sementara, Su Yingxia selalu sangat menyadari potensi bahayanya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia mengalami emosi yang kompleks berupa kegembiraan dan kekhawatiran tentang datang ke kota Fenggu. Namun yang tidak diduganya adalah bahwa sebelum dia memikirkannya, seseorang telah berinisiatif untuk mengungkitnya. "Ya, saya yang mengirim surat itu, dan orang yang tidak dapat Anda ingat itu adalah saya. Itulah cara unik saya. Bahkan jika Anda pernah melihat saya, Anda tidak akan mengingat saya." Ucapan lelaki tua itu pada dasarnya benar. Setelah diracun, Su Yingxia memang mengingat penampilan lelaki tua itu, tetapi sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingat seperti apa rupa lelaki itu. Namun, apapun yang terjadi, Su Yingxia sekarang pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang ini adalah orang yang melakukannya. Tentu saja, dia sama sekali tidak sopan dan berdiri serta menghunus pedangnya. "Nyonya Han, jangan terlalu marah. Meskipun sangat tidak bermoral bagi saya untuk meracuni Anda, itu juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Tentu saja, yang terpenting adalah saya telah memberikan penawarnya sekarang. Kamu juga bisa membunuhku, atau bahkan meminta Tuan Han untuk membantumu. Dengan kultivasi Tuan Han saat ini, aku tidak sebanding dengannya. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa jika aku mati, racun Nyonya Han mungkin hanya setengah jalan sembuh, dan kamu mungkin akan mati karena racun itu di masa mendatang." Orang tua itu berkata dengan tenang dan kalem. "Apakah kamu mengancamku?" Su Yingxia berkata dengan marah. Orang tua itu tersenyum tipis, tidak mengakui atau menyangkal. Namun, Han San Qian di sampingnya sedikit bingung untuk beberapa saat. Tentu saja, suasana hatinya juga sangat kacau. Dia tidak tahu tentang keracunan Su Yingxia dari awal hingga akhir. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bukanlah orang yang paling dipercayai Su Yingxia, karena Su Yingxia tidak memberitahunya tentang hal ini. Namun, dia juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Istrinya diracuni, tetapi dia tidak mengetahuinya sepanjang waktu. Dia tidak layak menjadi seorang suami.
Segala macam emosi yang rumit melonjak di dalam hatinya, dan Han Sanqian tertegun sejenak. Su Yingxia memperhatikan emosi Han Sanqian dan bergegas, Sanqian, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Bab 6472, Master Racun. Setelah mendengar perkataan Su Yingxia, Han Sanqian tidak bertanya apa-apa lagi untuk beberapa saat, dan menatap langsung ke arah lelaki tua di sampingnya. Mengapa kau melakukan ini? Su Yingxia bertanya dengan dingin. Bagi Su Yingxia, setelah mengetahui bahwa si peracun adalah lelaki tua ini sebenarnya adalah kebaikan terakhirnya. Karena kau telah meracuniku, dan sekarang kau memberiku penawarnya, apa, kau ingin mengancam kami untuk melakukan sesuatu? Jika begitu, kau tidak perlu bersusah payah. Aku tidak takut untuk mengatakan bahwa kami sama sekali tidak peduli. Su Yingxia menambahkan. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Han, Nyonya Han, kalian tidak perlu begitu marah. Aku tidak punya niat jahat. Benar-benar lelucon. Tidak ada niat jahat. Jika kau tidak punya niat jahat, mengapa kau meracuniku yang hampir mustahil untuk didetoksifikasi? Kurasa kau ingin membunuhku. Jangan terlalu munafik. Katakan saja tujuanmu. Setelah mendengar perkataan Su Yingxia, lelaki tua itu tetap tidak marah, dan berkata, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku tidak akan menunggu sampai hari ini. Aku sudah memberikan penawarnya untukmu, dan aku bisa mengancammu tanpa melakukan apapun, kan? Su Yingxia ingin membantah, tetapi Han Sanqian buru-buru menghentikan Su Yingxia. Apa yang dikatakan pihak lain memang masuk akal, jadi berdasarkan hal ini, memang tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan tentang beberapa hal. Apa yang ingin kau lakukan? Pasti ada tujuannya. Katakan padaku dan kita bisa membahasnya. Bagaimana menurutmu? Tuan Han adalah orang yang cerdas. Aku tidak akan menyembunyikan apapun. Baiklah, aku akan mengatakannya langsung kepadamu. Lelaki tua itu selesai berbicara dan melanjutkan, sebenarnya, aku meracuni Su Yingxia hanya untuk memastikan bahwa kalian berdua akan datang ke kota Fenggu. Meskipun aku tahu bahwa kau memiliki banyak dorongan untuk membuatmu datang ke sini, tetapi aku harap kau bisa datang menemuiku terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, kerjasama, dalam kondisi yang setara, saya yakin yang pertama akan selalu memiliki keuntungan. Kerjasama macam apa yang ingin Anda diskusikan dengan kami? Han Sanqian bertanya dengan bingung. Saya ingin bergabung dengan Anda dan membantu Anda menghadapi musuh-musuh Anda. Tentu saja, Anda juga dapat mengatakan bahwa mereka adalah musuh-musuh saya. Orang tua itu tersenyum. Anda berasal dari kekuatan kuno ini, kan? Tuan Han memang Tuan Han. Keputusan yang cerdas. Ya, nama saya Dulao, leluhur racun di antara semua hal di dunia, dan salah satu kekuatan paling primitif di klan iblis. Klan iblis telah memiliki kekuatan baru yang sangat kuat selama bertahun-tahun, dan mereka siap untuk bergerak. Jika kita bergabung, kalian dapat memiliki kedamaian di dunia, dan kekuatan lama kita juga dapat memanfaatkan situasi untuk bangkit. Bagaimana? Han Sanqian tersenyum ringan, semua orang saling memanfaatkan, kan? Itu benar. Tentu saja, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mengancammu. Apakah kamu setuju atau tidak, aku akan mengobati racun istrimu. Dia hanyalah salah satu metode yang aku miliki. Jika aku telah menyinggung perasaannya, mohon maafkan aku. Melihat tatapannya yang tulus, Han Sanqian juga tahu bahwa dia seharusnya tidak berbohong. Bagaimana jika aku tidak setuju denganmu? Han Sanqian bertanya, apakah kamu akan mempersulitku? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pernah mempersulitmu, dan aku bahkan dapat mengirim seseorang untuk melindungimu. Tetapi aku percaya bahwa jika kamu pergi dari sini sendirian, kamu akan menghadapi banyak masalah. Setelah orang-orang itu tahu bahwa kau ada di sini, aku yakin mereka akan membuat penyesuaian dan tanggapan pada saat pertama, baik secara terbuka maupun diam-diam, mereka pasti akan menyerangmu. Aku mengatakan ini bukan sebagai ancaman, tetapi hanya sebagai pengingat. Pada saat yang sama, ini juga pertama kalinya aku mengklarifikasinya untuk diriku sendiri terlebih dahulu, sehingga kau tidak akan diserang oleh orang-orang itu setelah kau meninggalkanku, berpikir bahwa aku mengirim seseorang untuk melakukannya. Kami tidak ingin menjadi musuhmu,
dan kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhmu. Orang tua itu berkata dengan sangat tenang. Han Sanqian tersenyum, kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian membawa beberapa wanita dan berjalan langsung keluar. Jejak penyesalan melintas di mata orang tua itu, tetapi dia masih tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan mendesah. Han Sanqian dan kelompoknya tiba di gerbang dengan lancar. Su Yingxia sedikit bingung dan menarik Han Sanqian. Sanqian, sebenarnya, musuh dari musuhku adalah temanku. Kekuatan lama klan iblis ini tidak mustahil untuk digunakan. Tapi mengapa kamu menolaknya begitu terus terang? Apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Kenapa kamu ingin bekerja sama dengan mereka? Tentu, kalau begitu mari kita bekerja sama dengan mereka. Setelah berbicara, Han Sanqian berbalik dan berjalan masuk bersama para wanita. Bab 6473, Reformasi Kerjasama. Su Yingxia benar-benar bingung dengan operasi semacam ini. Awalnya, dia mengira tindakan Han Sanqian sebenarnya adalah penolakan langsung terhadap segala bentuk kerjasama. Oleh karena itu, meskipun dia merasa semuanya baik-baik saja sekarang, akan sulit untuk meyakinkan Han Sanqian. Namun pada akhirnya, sebelum dia mengatakan apapun, pria ini langsung setuju. Meskipun dia cukup mengenal Han Sanqian, sangat sulit baginya untuk menerima tindakannya. Melihat ekspresi bingung Su Yingxia, Han Sanqian tidak memberikan penjelasan apapun, tetapi membawa para wanita itu kembali ke aula utama. Pria tua di aula utama bersiap untuk turun dengan suasana hati yang tertekan, dan tercengang ketika dia melihat orang-orang yang telah kembali. Tuan Han, Nyonya Han, apakah Anda meninggalkan sesuatu? Han Sanqian tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang tertinggal, tetapi saya tertarik untuk membahas kerjasama dengan Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Mendengar ini, pria tua itu bahkan curiga bahwa ada yang salah dengan telinganya. Baru saja dia ditolak dengan kejam, dan dalam sekejap mata, Han Sanqian langsung berbicara tentang kerjasama lagi. Anda tidak bisa mengatakan bahwa perubahan di tengah itu cepat, itu hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan orang yang stabil pun tidak dapat mengendalikannya sekarang. Baru saja, aku hanya mengujimu untuk melihat apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku. Han Sanqian menjelaskan. Orang tua itu sedikit tertegun, dan kemudian dia langsung mengerti maksud Han Sanqian. Jika dia tidak tulus dalam bekerja sama, maka jelas bahwa setelah Han Sanqian menolaknya, dia pasti akan menunjukkan taringnya, dan tidak dapat dihindari untuk mengirim seseorang untuk menyerangnya saat itu. Di sisi lain, bahkan jika mereka tidak bekerja sama dengannya, dia tidak memiliki tipu daya, yang berarti bahwa orang yang diajaknya bicara harus nyata dan tulus. Tentu saja, yang terpenting adalah aku ingin menggunakan ini untuk memeriksa karaktermu. Kau tahu, aku tidak mungkin bekerja dengan seseorang yang tidak bisa menjaga ketenangannya. Hari ini, kamu dan aku gagal dalam obrolan pertama kita. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, maka di masa depan saat kita bekerja sama, kita malah akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi kalau kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu. Karena kita harus memilih pasangan, dia harus mampu bertahan dalam ujian apapun. Kalau tidak, pada akhirnya, kelompok orang ini hanya akan membuat diri mereka sendiri membayar lebih untuk ketidakdewasaan mereka. Saat ini, lelaki tua ini nyaris tidak lulus ujian. Oleh karena itu, bagi Han Sanqian, di tempat seperti kota Fenggu yang tidak memiliki banyak pilihan, lelaki tua itu secara alami adalah salah satu kandidat terbaik untuk bekerja sama. Bagaimana rencanamu untuk bekerja sama denganku? Apakah kamu punya rencana? Ya, tetapi rencana ini sangat berisiko. Apa maksudmu? Dari dua kekuatan utama di kota Fenggu, kekuatan lama kita sebenarnya yang paling lemah, dan kekuatan baru mereka lebih unggul. Jika itu adalah konfrontasi langsung, kita sebenarnya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Jadi, ide kita adalah menggunakan kecerdasan. Kita dapat secara efektif membatasi banyak kekuatan mereka, dan kamu, Han Sanqian, adalah orang yang dapat memberi kita posisi sebagai pengacau untuk melakukan apa saja setelah membatasi mereka dari luar.
Aku akan menggunakan beberapa alasan atau penyamaran di sana untuk mengirimmu ke sarang pasukan baru mereka, dan kau akan langsung melancarkan serangan umum saat itu, dan kami akan bekerja sama denganmu di pinggiran. Dalam hal ini, musuh perlu berurusan dengan kita di luar, dan kau, Han San Qian, di dalam. Kurasa mereka akan merasa sulit untuk mengatasinya. Han San Qian menggelengkan kepalanya, meskipun metodemu tampaknya paling aman, sebenarnya metode itu memiliki celah terbesar, karena jika kita mengikuti gaya permainanmu, kita tidak akan menang. Bahkan jika kita nyaris menang, mustahil untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka. Tapi kita telah kehilangan kesempatan terbaik kita, dan akan sulit untuk menghancurkan tenaga mereka dalam pertempuran lain di masa mendatang. Maksudku, karena saat ini kita hanya memiliki satu cara untuk menghabiskan banyak kekuatan mereka sekaligus, kita harus mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya berurusan dengan mereka. Han San Qian membalas. Orang tua itu menoleh ke arah Han San Qian, sesaat dia tidak marah, tetapi berkata dengan rendah hati, Tuan Han, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ini? Bab 6474 Aku ingin hidupmu. Satu serangan akan membunuh, dengan kekuatan guntur. Han San Qian berkata dengan dingin. Ketika pihak lain tidak dapat mengharapkan apa yang akan kita lakukan, kita akan mengirim tentara sihir kita turun dari langit, dan mereka tidak akan dapat bereaksi sama sekali. Kita akan memanfaatkan ini dan langsung menuju Huanglong. Kita pasti akan menghancurkan mereka dengan satu serangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Han San Qian, lelaki tua itu memikirkannya dengan saksama. Itu memang masuk akal, tetapi inti masalahnya adalah bagaimana membunuh mereka dengan satu serangan. Lagi pula, jika memang sesederhana itu, maka mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Tuan Han, metode bagus apa yang Anda miliki? Saya ingin bertanya sedikit. Han San Qian tersenyum dan berkata, itu bukan metode yang bagus, tetapi saya cukup berani, jadi saya tidak tahu apakah Anda berani bermain. Orang tua itu tertawa dan berkata, jika aku takut kalah, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku tidak berani merencanakan lebih awal untuk istrimu, apalagi membicarakan kerjasama denganmu di belakang pasukan baru. Kau tahu, terlepas dari apakah kita berhasil berdiskusi atau tidak, begitu orang-orang dari pasukan baru tahu apa yang kau dan aku bicarakan hari ini, sebenarnya, mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Han San Qian setuju dengan hal ini. Pasukan baru awalnya memiliki tingkat penindasan dan saling mengawasi dengan kekuatan lama, dan pasukan baru memiliki sedikit keuntungan dalam hal ini. Bagi pasukan baru, dalam situasi ini, mereka dapat menerima tingkat keterlambatan tertentu. Bagaimana kau ingin berkembang, bagaimana kau bisa berkembang, karena kau tidak akan pernah berkembang secepat aku, dan seiring berjalannya waktu, aku akan selalu lebih kuat darimu. Inilah sebabnya Su harus pergi ke utara selama periode 3 kerajaan. Wei lebih kuat darimu, dan dia tidak peduli untuk bermain denganmu. Tetapi ada masalah yang juga sangat jelas. Bagi Wei, tentu saja merupakan hal yang baik bagi semua orang untuk merasa puas dengan status quo. Namun, jika Wei tahu bahwa Su dan Wu bekerja sama, apa yang akan Wei lakukan? Itu pasti akan memicu pertempuran di Red Cliff. Wei tidak akan mungkin melihat kedua keluarga bekerja sama dan dengan demikian menjadi ancaman bagi mereka. Jadi selama kamu berani bergerak, dia pasti akan menggerakkanmu. Situasi saat ini sebenarnya sama. Kekuatan baru tidak akan pernah membuat perubahan apapun pada situasi. Jika seseorang mencoba mengubahnya, itu pasti akan menjadi pertempuran tebing merah yang baru. Baiklah, karena kamu mengatakan kamu sangat berani, maka aku ingin melihat seberapa beraninya kamu. Kamu harus mendengarkan rencanaku dengan saksama. Aku siap mendengarkan. Sebenarnya, metode ini sangat sederhana, pemberhentian pertama dan pertempuran terakhir. Setelah kata-kata ini keluar, meskipun lelaki tua itu secara emosional stabil, dia tidak bisa menahan sedikit gemetar saat ini. Orang baik, ini benar-benar orang baik. Han San Qian bermaksud membiarkannya mempertaruhkan nyawanya secara langsung. Inilah arti sebenarnya dari pertempuran pertama sebagai pertempuran terakhir. Entah kali ini, lawan akan langsung dikalahkan sekaligus, atau lawan akan langsung menyapu bersih seluruh sarangnya. Jika ini bukan pertaruhan nyawa, apa itu?
Kenapa, kamu tidak berani bermain? Han Sanqian tersenyum tipis. Roda sejarah ada di depan. Pertama kali aliansi Wushu bersatu, mereka menghadapi pertempuran Chibi yang dilancarkan oleh kerajaan Wei. Meskipun koalisi mengalahkan pasukan Wei di Chibi, masalahnya adalah bahwa 3 pelepasan Cao Cao di Jalan Huarong tidak sepenuhnya membasmi kerajaan Wei. Oleh karena itu, beberapa tahun kemudian, ketika kerajaan Wei sadar, semuanya dimulai lagi. Dunia pada akhirnya akan terpecah setelah periode persatuan yang panjang, dan pada akhirnya akan bersatu setelah perpecahan. Setelah masa bulan madu, keretakan mulai muncul di aliansi Wushu, dan kerajaan Wei memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan mereka satu per satu. Pada akhirnya, kerajaan Wei yang tertawa terakhir. Han Sanqian tidak dapat kembali ke jalan lama aliansi Wushu. Karena mereka ingin berdamai, mereka akan berdamai sekali. Dia tidak akan membiarkan aliansi mereka hancur, atau dengan kata lain, sebelum perpecahan, mereka harus menemukan makna mendasar dari aliansi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan aliansi mereka. Tidak seorang pun dapat menghentikan persatuan jangka panjang dari kehancuran, jadi sebelum perpecahan, tujuan strategis setiap orang mencapai aliansi satu sama lain adalah risikonya sangat tinggi. Namun, ini satu-satunya cara kita untuk bermain. Kau boleh mempertimbangkannya, tetapi setelah kau memikirkannya, datanglah dan bicaralah padaku tentang kerja sama. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu reaksi lelaki tua itu, Han Sanqian berbalik dan pergi bersama para wanita itu. Bab 6475, Aliansi tercapai. Kali ini, Su Yingxia sama sekali tidak ragu, dan dia tidak berniat menghentikan Han Sanqian. Dia tahu betul bahwa Han Sanqian sedang mundur untuk maju, dan dia memaksa lelaki tua itu untuk membuat pilihan dengan cepat. Dia tahu betul bahwa pendekatan Han Sanqian tidak salah. Beberapa kerjasama memerlukan kehati-hatian, tetapi beberapa kerjasama harus dilakukan dengan cepat, jika tidak, efeknya tidak akan baik. Benar saja. Tepat ketika Han Sanqian dan anak buahnya hendak melangkah keluar dari aula utama, lelaki tua itu memutuskan, saya akan bermain dengan Tuan Han. Pada titik ini, sebenarnya, lelaki tua itu tidak punya pilihan dalam banyak hal. Dia tahu bahwa bekerja sama dengan Han Sanqian adalah satu-satunya kesempatan bagi kekuatan lama untuk bangkit dan menekan kekuatan baru. Antara kekuatan lama dan kekuatan baru, diperlukan kekuatan yang kuat untuk menyeimbangkannya, tetapi kekuatan penyeimbang tidak mudah ditemukan, jika tidak, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama, jadi mengapa menunggu sampai sekarang? Han Sanqian adalah pasukan kooperatif terbaik, dan karena alasan inilah ia berani bekerja sama dengan Han Sanqian secara langsung untuk menghancurkan keharmonisan antara kedua pasukan yang setidaknya tampak telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun metodenya agak berisiko, Han Sanqian adalah yang paling mampu dan itu setara dengan menambahkan lapisan kunci pengaman bagi mereka di level lain. Oleh karena itu, tetap layak untuk menyetujuinya. Selain itu, lelaki tua itu sebenarnya ingin membasmi pasukan baru. Hanya dengan cara ini ia dapat merasa tenang, dan pasukan lama mereka benar-benar dapat terbebas dari musuh dalam mimpi mereka. Tidak ada penghancuran, tidak ada pembangunan. Lelaki tua itu menggertakkan giginya dan berkata, saya telah memikirkannya dengan sangat jelas. Karena kekuatan lama kita konservatif, kita tidak sebaik kekuatan baru dalam hal pengembangan, dan kekuatan baru akan menunggangi kepala kita. Jika kita tidak melakukan perubahan, pada kenyataannya, seiring berjalannya waktu, kita juga akan menurun dan hancur. Jadi, karena kita harus berubah, mari kita berubah terlebih dahulu, sementara semuanya masih dalam waktu. Han Sanqian tersenyum puas dan berjalan kembali bersama beberapa wanita. Su Yingxia tersenyum tipis. Jelas bahwa Han Sanqian berhasil dalam masalah ini, dan prediksinya sendiri memang tidak buruk. Bagus sekali, kalau begitu mari kita kalahkan mereka sekaligus. Bagi Han Sanqian, ini bukanlah keputusan yang tergesa-gesa yang dibuat oleh Han Sanqian. Sebaliknya, dia memikirkannya untuk waktu yang lama. Konfrontasi langsung pertama, ketika tidak mengetahui kekuatan sejati masing-masing, all in, memang gila. Han Sanqian tidak hanya tidak menghargai kekuatan lama, tetapi juga tidak menghargai kehidupan saudara-saudaranya, setidaknya begitulah kelihatannya. Namun pada kenyataannya, Han Sanqian menanggapinya dengan sangat serius.
Kenyataannya adalah bahwa pihaknya pasti lebih rendah daripada kekuatan baru, jadi terus-menerus melakukan serangan tentatif akan perlahan-lahan menempatkan pihaknya ke dalam posisi pasif saat perang berlanjut. Meskipun gila untuk melakukan all-in sekaligus, itu bukan tanpa keuntungan. Pertama, pihak lain tidak tahu kekuatannya sendiri, apalagi seberapa kuat dia setelah bergabung dengan kekuatan lama. Oleh karena itu, dalam konfrontasi hidup dan mati, pihak lain juga tidak akan yakin. Kedua, pihak lain pasti akan membuat pertahanan yang terarah setelah mengetahui bahwa dia telah datang ke kota Vengu, jadi menggunakan metode konvensional untuk melawan mereka tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada mereka sama sekali. Karena mereka telah dipersiapkan sejak lama. Saat ini, tidak peduli seberapa baik persiapan mereka tidak mungkin memprediksi bahwa saat pertama kali bertarung dengan mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, dalam hal strategi, Han Sanqian juga memanfaatkan hal yang tidak terduga. Dengan dua keuntungan ini, ada kemungkinan menang dalam konfrontasi dengan kekuatan baru. Jika tidak, Han Sanqian benar-benar tidak terlalu memikirkan hal ini. Setelah mendengarkan penjelasan Han Sanqian, lelaki tua itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya tidak dapat dilihat di balik topengnya, tetapi satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa lelaki tua ini pasti menghadapi masalah terbesar dalam hidupnya. Setelah berpikir lama, lelaki tua itu menganggukkan kepalanya dengan keras, tidak ada yang berbicara tentang kerja sama seperti ini gila, tetapi saya memutuskan, mari kita lakukan.